Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah anak-anak bunda yang soleh dan soleha, hari ini kita masih belajar mata pelajaran tematik ya. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran yang ketiga ya anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan mempelajari KD mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berbunga dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan atau merobek dan menggunting dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Baiklah, anak-anak bunda yang soleh dan soleha, kita akan mulai untuk materi kita hari ini. Silahkan anak-anak bunda simak dan dengarkan dengan baik-baik ya. Bunda akan jelaskan satu persatu untuk materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bunga. Jadi anak-anak bunda yang soleh dan soleha, di dalam tumbuhan itu ada bagian yang namanya bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Jadi anak-anak bunda yang soleh dan soleha, bunga ini sangat diperlukan ya, sangat diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh anak-anak bunda. Ternyata bukan hanya manusia atau hewan ya yang memiliki bagian-bagian tubuh. Ternyata tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuh anak-anak bunda ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan atau bagian-bagian tubuh tumbuhan itu diantaranya yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, jadi anak-anak bunda, dari semua bagian tumbuhan, bunga adalah bagian yang paling cantik. Mahkotanya yang berwarna-warni seperti merah, kuning, dan putih menjadikan bunga tampak menarik. Jadi anak-anak bunda pasti tidak asing ya dengan yang namanya bunga, karena anak-anak bunda pasti pernah melihatnya. Seperti bunga mawar, bunga melati, kemudian bunga sepatu, dan lain-lainnya. Jadi anak-anak bunda, dari semua bagian tumbuhan, bunga itu adalah bagian yang paling cantik anak-anak bunda. Karena mahkotanya itu berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih ya. Kemudian anak-anak bunda yang soleh dan soleha, ternyata bunga juga menarik hati banyak orang ya. Bahkan keindahan suatu bunga membuatnya dijadikan sebagai karakter suatu bangsa anak-anak bunda. Jadi oleh karena itu ada beberapa jenis bunga di Indonesia yang dinobatkan sebagai bunga nasional. Nah jadi anak-anak bunda, jadi setiap negara itu memiliki bunga nasional. Di sini juga di Indonesia ada yang namanya bunga nasional. Nah, ternyata bunga nasional Indonesia itu ada 3 ya, anak-anak bunda. Jadi beberapa negara ini memiliki bunga nasional. Nah, jadi bunga nasional itu adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Jadi anak-anak bunda, beberapa jenis bunga itu menjadi bunga nasional dari beberapa negara, termasuk bunga tulip sebagai bunga negara Belanda. Ternyata di Indonesia juga memiliki
bunga nasional. Nah, anak bunda yang soleh dan soleha, bunga nasional di Indonesia itu ada 3 ya. Yang pertama ada bunga Rafflesia. Nah, jadi bunga Rafflesia ini disebut sebagai puspa langka anak bunda. Kemudian ada bunga anggrek bulan. Nah, kalau bunga anggrek bulan ini disebut sebagai puspa pesona. Dan yang terakhir ada bunga melati, disebut sebagai puspa bangsa. Jadi di Indonesia itu ada 3 bunga nasional ya. Ada bunga Rafflesia, ada bunga anggrek bulan, dan ada bunga melati. Kemudian anak-anak bunda yang soleh dan soleha, ternyata bunga itu mengundang banyak serangga datang. Sehingga saat serangga hinggap, serbuk sari bunga akan menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya ketika serangga hinggap ke bunga yang sejenis lainnya, serbuk sari yang terbawa akan jatuh pada putik bunga. Jadi anak-anak bunda, pertemuan antara putik dan serbuk sari disebut dengan penyerbukan, yang merupakan awal terjadinya perkembangan tumbuhan. Nah, ternyata tumbuhan juga berkembang biak ya anak-anak bunda ya. Jadi yang membawa serbuk sari itu tadi serangga. Jadi serangga tadi hinggap ke bunga yang sejenis lainnya, kemudian serbuk sari yang terbawa serangga akan jatuh pada putik bunga, dan pertemuan antara putik dan serbuk sari tadi itu disebut dengan penyerbukan, yang merupakan awal terjadinya perkembangan tumbuhan. Bunda ulangi kembali, jadi pertemuan antara putik dan serbuk sari disebut dengan penyerbukan, yang merupakan awal terjadinya perkembangan tumbuhan. Kemudian anak-anak bunda yang soleh dan soleha, setelah kita tahu bahwasanya bunga itu termasuk bagian dari tumbuhan, sekarang kita akan melihat mozaik. Nah, masih ingatkah anak-anak bunda dengan cara membuat mozaik? Nah, kali ini kita akan berkreasi membuat mozaik bunga anak-anak bunda ya. Ternyata mozaik bisa kita buat dengan teknik menggunting atau dengan teknik merobek anak-anak bunda ya. Jadi di sini pada gambar yang pertama ada mozaik bunga dari kertas yang digunting. Nah, jadi anak-anak bunda bisa membuat polanya dahulu, kemudian kertas warna-warni atau satu warna saja bisa anak-anak bunda gunting dan tempelkan menggunakan lem. Nah, dari situ anak-anak bunda bisa mendapatkan karya yang dinamakan mozaik. Ternyata tidak hanya dengan teknik menggunting, dengan teknik merobek, anak-anak bunda juga bisa membuat karya mozaik. Nah, di sini ada contoh mozaik bunga ya, dari kertas yang digunting dan dari kertas yang dirobek. Kemudian anak-anak bunda yang soleh dan soleha, mari kita belajar pembagian. Nah, kemarin kita sudah belajar pembagiannya. Sekarang bunda akan ulangi lagi. Bunga banyak dijual di toko-toko bunga atau floris. Hari ini seorang penjual bunga mendapat pesanan 135 tangkai bunga mawar. Bunga tersebut akan dibuat buket. Setiap buket berisi 9 tangkai mawar. Berapa banyak buket yang dibuat? Nah, di sini ayo kita mengulang kembali cara pembagian bersusun anak-anak bunda ya. Cara pembagian bersusun yang anak-anak bunda kemarin pelajari. Nah, pembahasan kali ini kita akan menggunakan bilangan ratusan. Kemudian anak-anak bunda yang soleh dan soleha,
di dalam pembagian kita harus tahu langkah-langkahnya ya. Nah, langkah pertama tadi 135. 135 kita letakkan di sini, kemudian dibagi 9, 9-nya kita letakkan di sini. Nah, karena tadi ada pembagian 135 tangkai bunga mawar akan diisi ke setiap buket yang berisi 9 tangkai mawar. Dan yang ditanya ada berapa banyak buket yang dibuat. Jadi kita harus membagi 135 tangkai bunga mawar, kita bagi 9 tangkai mawar ya. Kemudian langkah kedua. Nah, langkah kedua, setelah kita bagi seperti ini tadi, kita akan bagikan angka yang pertama. 1 dibagi 9, tentu tidak bisa ya anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Kalau tidak bisa, kita ambil 2 angka. 13 kita bagi dengan angka 9. Nah, tentu kita ingat kembali untuk perkalian. Kalau 1 dikali 9 itu 9, kalau 2 dikali 9 itu 18, dan di sini hanya 13. Berarti kalau 13 kita bagi 9 itu dapatnya 1 ya. Kemudian 1 ini kita kalikan lagi dengan 9, hasilnya 9. Kemudian 13 ini kita kurangi dengan 9. 13 dikurang 9 hasilnya adalah 4 anak-anak bunda ya. Hasilnya di sini 4. Kemudian anak-anak bunda, langkah yang ketiga. Kemudian setelah kita dapatkan 4 ini, kita lanjut ke langkah 3. Karena 4 ini tadi tidak bisa kita bagi 9, 5 yang di atas ini kita turunkan di sini anak-anak bunda. Nah, 45 dibagi 9. Nah, kita harus hafal perkalian ya. Jika tadi 2 dikali 9 itu 18, ternyata pembagian 9 dikali 5 atau 5 dikali 9 itu hasilnya 45. Jadi 45 ini kita bagi 9 hasilnya 5. 5 dikali 9 hasilnya 45. 45 dikurang 45 hasilnya 0. Jadi 135 dibagi 9 hasilnya 15. Jadi hasil di sini kita dapatkan atau kita tahu jawabannya kalau di sini sudah 0. Jadi 135 dibagi 9 adalah 15. Jadi anak-anak bunda yang soleh dan soleha, buket yang dapat dibuat dari 135 tangkai mawar dengan masing-masing berisi 9 tangkai mawar adalah 15 buket. Nah, bunda harap anak-anak bunda sudah paham untuk pembahasan kali ini ya. Pembahasan cara pembagian bersusun. Jadi anak-anak bunda bisa berlatih pembagian di rumah ya. Jangan lupa untuk menghafalkan perkalian juga, oke? Baiklah anak-anak bunda yang soleh dan soleha, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk penjelasan materi kita hari ini ya. Jangan lupa anak-anak bunda yang soleh dan soleha tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa juga selalu menjaga kesehatan, oke? Selalu menjaga prokes. Dan anak-anak bunda juga jangan lupa sering mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker dan selalu menjaga jarak. Baiklah anak-anak bunda yang soleh dan soleha, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.
Baiklah Nana Bunda yang soleh dan soleha, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.